Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika, mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, ataupun sebaliknya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara mengoperasikannya. Sebelum kita bahas satu persatu pembelajaran pada video kali ini, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, like dan komen video kami agar kami lebih bersemangat mengupload video-video pembelajaran matematika berikutnya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu pembelajaran kali ini. Mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal. Ada beberapa cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal. Cara yang pertama adalah dengan melihat nilai penyebutnya. Apakah nilai penyebutnya itu bisa dijadikan per 10, per 100, ataupun per 1000. Ketika tidak bisa dijadikan per 10, maka dijadikan per 100. Ketika tidak bisa dijadikan per 100, maka dijadikan per 1000. Contoh soal 3/5. Kita lihat nilai penyebutnya yaitu angka 5. Apakah 5 itu bisa dijadikan angka 10? Bisa, yaitu dengan cara dikalikan dengan angka 2. Penyebutnya dikalikan dengan angka 2, maka pembilangnya pun dikalikan dengan angka 2. 3/5 dikali dengan 2/2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita lihat penyebutnya adalah per 10. Ketika per 10, maka di belakang koma angkanya hanya 1 digit. Karena pembilangnya adalah 6, maka 6 ini dijadikan angka di belakang koma. 6/10 adalah 0,6. Atau dengan cara lain, 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Selanjutnya, 7/20. Kita lihat penyebutnya adalah 20. 20 ini tidak bisa dijadikan 10, maka dijadikan 100. 20 dikali berapa agar menjadi 100? Maka 20 dikali dengan angka 5. Ketika dikalikan dengan angka 5, maka pembilangnya pun angka 7 dikalikan dengan angka 5. 7/20 dikali dengan angka 5/5. Hasilnya adalah 35/100. Karena per 100, tentu di belakang komanya ada 2 digit. Maka 7/20 dijadikan bilangan desimal, hasilnya adalah 0,35. Kita lanjutkan dengan menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini lebih simpel, karena pembilangnya langsung kita bagikan dengan penyebut. Contoh soal 3/5. Dengan menggunakan porogapit, kita bagi angka 3 dengan angka 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka hasilnya 0. Kita beri koma, kemudian 3 ditambahkan dengan angka 0, menjadi angka 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. 30 dikurangi 30 hasilnya adalah 0. Maka langsung kita masukkan 0,6 ini menjadi hasil daripada pengubahan bilangan pecahan biasa menjadi bentuk desimal dari 3/5. Contoh soal berikutnya 7/20. Langsung saja kita bagi dengan menggunakan porogapit. 7 dibagi 20. 7 dibagi 20 tidak bisa, maka hasilnya adalah 0. Diberi koma, kemudian 7-nya ditambahi angka 0. Menjadi angka 70 dibagi 20. Hasilnya adalah 3. 3 dikali 20 hasilnya adalah 60. 70 dikurangi 60 hasilnya 10.
10 tidak bisa dibagi angka 20, maka kita tambahkan kembali angka 0. Maka menjadi angka 100. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. 100 dikurangi 100 hasilnya adalah 0. 0,35 ini kita jadikan hasil daripada pengubahan bilangan pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal dari angka 7/20. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bentuk bilangan pecahan biasa. 0,6 dijadikan pecahan biasa. Kata kuncinya kita harus mengetahui dulu mana tempat satuan, mana tempat persepuluhan, per 100, dan per 1000. 0 ini adalah angka satuan. Sedangkan 6 ini adalah 1/10. Maka 0,6 dijadikan pecahan biasa. Penyebutnya adalah tentu 10. Pembilangnya adalah angka 6. Kita masukkan saja langsung. Lalu bagaimana dengan 2 digit angka di belakang koma? Contohnya angka 3,25. Kita lihat kembali nilai tempatnya. Angka 3 adalah satuannya. Angka 2 adalah 1/10 dan angka 5 adalah 1/100. Karena nilai tempat yang terakhir adalah 1/100, maka penyebutnya adalah 100. Kemudian angka 3,25 kita masukkan tanpa ada koma. 325/100 adalah hasil daripada pengubahan bilangan desimal menjadi bentuk bilangan pecahan biasa. Mari kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kata kuncinya adalah ketika satu angka di belakang koma maka 1/10. Ketika 2 angka di belakang koma maka 1/100. Ketika 3 angka di belakang koma maka per 1000. Contoh soal 0,9. Kita langsung saja karena ini adalah per 10 pasti dia per 10. 9-nya kita masukkan. 0,9 adalah 9/10. Yang kedua 3,37. Karena di belakang koma itu 2 digit maka pasti dia per 100. Langsung kita masukkan 337/100. Lalu bagaimana dengan per 1000? Tentunya di belakang koma ada 3 digit nomor, yaitu angka 368. Kita langsung masukkan saja menjadi per 1000. Dan angka 7,368 kita masukkan tanpa memberi angka koma. Penjumlahan bilangan pecahan biasa dan bilangan desimal. Contoh soal 6/2 ditambah 0,9 sama dengan titik-titik per titik-titik. Karena hasilnya sudah ditentukan, yaitu bilangannya adalah bilangan pecahan, maka kita ubah bilangan desimalnya menjadi pecahan biasa. 6/2 ditambah 0,9 sama dengan titik-titik per titik-titik. Kita perhatikan 0,9 adalah persepuluhan. Maka kita jadikan bilangan desimalnya menjadi per 10. 6/2 ditambah dengan 0,9 dijadikan per 10 sama dengan 9/10. 6/2 ditambah 9/10 karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 6 dikali 10 sama dengan 60, ditambah dengan 9 dikali 2 hasilnya 18. Per penyebut dikalikan dengan penyebut, 2 kali 10 hasilnya adalah 20. 60 ditambah 18/20 hasilnya adalah 78/20. 78/20 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan angka 2. Hasilnya 39/10.
Maka 6/2 ditambah 0,9 hasilnya adalah 39/10. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah bilangan pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Bagaimana caranya? Yang pertama, contoh soal 3/5 sama dengan titik-titik. Untuk mengubah bilangan pecahan menjadi persen, kita harus mengingat kata kunci, yaitu pembilangnya dikalikan dengan angka 100. 3/5 dikalikan dengan 100. Ingat, yang dikalikan hanya pembilangnya saja. 3 dikali dengan angka 100, hasilnya adalah 300/5. Nah, sekarang tinggal kita bagi. 300/5 hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini sudah menjadi persen. 3/5 diubah menjadi persen, hasilnya adalah 60%. Kita lanjutkan pada operasi persen diubah menjadi pecahan biasa. Contoh soal 45% sama dengan titik-titik. Kata kunci yang harus kita ingat adalah bagikan dengan angka 100. 45 dibagi dengan angka 100. 45% sama dengan 45/100. 45/100 ini kita bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 5. Hasilnya adalah 9/20. Itulah cara mengubah bilangan pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengubah bilangan persen menjadi bilangan desimal dan sebaliknya. Contoh soal 35%. Artinya 35/100. Kita perhatikan angka 35. Ternyata ada 2 digit. Yaitu angka 5, 1 berarti kan. Kemudian angka 3 jadi 2. Maka di depannya karena ini per 100, pasti di belakang komanya ada 2 angka, maka depannya ditambahin 0. 35% diubah menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah 0,35. Atau 35/100. Hasilnya adalah 0,35. Kita lanjutkan. 0,7 sama dengan berapa persen? Perhatikan, di belakang koma itu hanya 1 digit, yaitu angka 7, maka bukan per 100, tetapi dia per 10. 0,7 artinya 7/10. Karena akan dijadikan per 100, maka penyebutnya dikalikan dengan angka berapa agar menjadi angka 100. Maka penyebutnya ini 10 dikalikan dengan angka 10 agar nantinya menjadi angka 100. Karena penyebutnya dikalikan dengan angka 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka 10. 7 dikali 10 sama dengan 70. Sementara 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. 0,7 dijadikan persen, hasilnya adalah 70/100 atau 70%. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Menjumlahkan bilangan pecahan, bilangan desimal, dan persen. Contoh soal 3/4 ditambah 0,6 ditambah 40%. Hasilnya adalah titik-titik. Ingat, karena hasilnya ini ditentukan agar bisa menjadi persen, maka yang harus kita ubah adalah bilangan pecahan biasa dan bilangan desimalnya. Karena nanti hasilnya harus persen. Ketika nanti hasilnya itu harus pecahan, maka yang diubah adalah bilangan desimal dan persennya. Begitulah ketentuannya.
Mari kita selesaikan bersama-sama. 3/4 ditambah 0,6 ditambah 40% sama dengan titik-titik persen. Kita ubah bilangan pecahan biasa dan bilangan desimalnya agar bisa sama-sama menjadi persen. 3/4 artinya 3/4 dikalikan dengan 100. Kemudian 0,6 juga diubah menjadi persen. 0,6 itu sama dengan 6 kali 10 per 10 kali 10. Dari mana 0,6 itu adalah 6 kali 10 dan 10 kali 10? Kita lihat pada pembahasan sebelumnya, yaitu 0,6 itu adalah 6/10. Sementara 0,6 ini akan dijadikan persen, maka penyebutnya dikalikan dengan berapa agar menjadi angka per 100. Itulah kenapa harus dikalikan dengan angka 10. Ditambah dengan 40%. Nah, ini tidak diubah karena memang sudah menjadi persen. 3 dikali dengan 100 hasilnya adalah 300/4. Ditambah 6 kali 10 hasilnya 60. 10 dikali 10 hasilnya 100. Maka 60/100 atau 60%. Ditambah dengan 40%. Nah, sekarang hanya pecahan biasa saja yang belum berubah menjadi persen. 300/4 dijadikan persen hasilnya adalah 75%. Ditambah 60%. Ditambah 40%. Hasilnya adalah 175%. Itulah cara menjumlahkan bilangan pecahan, bilangan desimal, dan persen. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.